Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi sahabat pendidikan. Selamat datang di podcast kami yang kali ini mengangkat sebuah tema yang sangat relevan dan penting untuk kita renungkan bersama, yaitu menjadi teladan etika dan tanggung jawab guru pada masa kini. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, peran seorang guru tidak hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran di kelas. Lebih dari itu, guru adalah sosok teladan yang membentuk karakter, membimbing dengan hati, dan menginspirasi generasi penerus bangsa. Maka dari itu, memahami etika dan tanggung jawab profesi guru menjadi semakin krusial, terutama bagi kita para calon pendidik atau yang sedang menekuni dunia pendidikan. Pada episode kali ini, kita akan menggali pemahaman praktis tentang bagaimana seharusnya seorang guru bersikap dan bertindak secara etis, baik dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Kita juga akan mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari para praktisi pendidikan yang telah menjalankan tugas mulia dengan sepenuh hati. Harapannya kisah-kisah tersebut dapat menjadi cerminan dan motivasi bagi kita semua. Tak hanya itu, tujuan besar kita dalam podcast ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, khususnya di kalangan mahasiswa, bahwa menjadi guru bukan hanya tentang profesi, tapi juga tentang peran strategis dalam membentuk peradaban. Guru adalah pemegang obor peradaban yang dengan kata-kata, tindakan, dan teladannya mampu menyalakan cahaya dalam kehidupan orang lain. Jadi, tetap bersama kami, karena perjalanan kita hari ini akan membuka banyak wawasan, menumbuhkan semangat, dan semoga menggerakkan hati untuk menjadi guru yang tidak hanya mengajar, tapi juga menginspirasi. Terus apa yang sebenarnya? 2 menit harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast pagi menjelang siang hari ini. Saya Ahmad Zulfikar Nurihat dari instansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari program studi pendidikan IPS semester 6. Dan di sini saya bersama narasumber yang begitu spesial, yaitu Bu Ika Kusumaningrum. Monggo Ibu kenalan terlebih dahulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Ika Kusumaningrum. Saya mengajar di sini mulai tahun 2023. Mapel olahraga, terus mapel IPS baru mulai tahun 2024 sampai sekarang. Untuk jurusan lingkar saya itu di MA Alamin. Kalau di sini itu sebagai jam tambahan saja. Untuk mulai ngajar itu tahun 2023. Kalau di sini itu mulai tahun 2023. Kalau dari awal itu 2025. Di MA itu 2025 sampai sekarang. Kalau saya waktu di sini itu 2023. Baru 2 tahun ini. Dan menurut Ibu ini, bagaimana Ibu ini memahami makna dari etika profesi guru? Bisa dijelaskan bagaimana pandangan Ibu tentang etika dalam menjalankan profesi sebagai pendidik? Menurut saya profesi guru itu adalah suatu, kalau menurut pribadi saya, sesuatu yang memang menjadi keinginan. Memang tidak semua orang kan memilih sebagai profesi guru, tidak semua orang. Kadang orang itu ada yang berkecimpung di bidang studi lain, tapi nanti kenyataan lama kelamaan juga akan mencari peluang pekerjaan yang ada. Kalau memang dia itu awalnya dari kuliah bidang studi bukan guru, kan bisa dari akta 4 juga untuk nantinya memang kalau berkecimpung di dunia pendidikan. Untuk yang selanjutnya, dalam praktis sehari-hari, bagaimana Ibu sendiri menerapkan etika profesi dalam mengajar di kelas atau berinteraksi dengan siswa? Apakah ada contoh konkret yang bisa Ibu berikan? Yang pertama itu kita menyiapkan bagaimana ya mengatur siswa itu memang tidak semudah yang kita inginkan. Kita kaitkan dulu materi yang sudah kita berikan minggu kemarin, terus dilanjutkan
dengan materi berikutnya itu kita awali dengan beberapa pertanyaan biar anak-anak itu selalu ingat materi yang selalu berkaitan. Kalau misalnya pakai LKS sih enak aja, tinggal mengulang sekilas, tapi yang lebih kita menambahkan waktu itu yang ada beberapa modul yang tidak memakai LKS. Kita beri contoh disiplinan, keterampilan juga, terus cara gotong royong juga, terus cara bagaimana mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau prinsip saya mengerjakan tugas tepat waktu dan dia tidak mengerjakan tepat waktu itu ada perbedaan. Nah itu kan tadi Ibu bilang mengajar tidak pakai LKS. Iya. Kalau Enggak, maksudnya gini, kalau di sini di MTS ini itu kan siswa ada yang khususnya penjas itu kan hanya LKS-nya di guru saja. Jadi kan kita memberikan materi kan harus lebih ekstra dibandingkan dengan materi yang sudah anak-anak memegang LKS. Karena penerapannya itu kita harus lebih relevan lah, waktunya itu harus lebih banyak. Sedangkan kalau sekarang itu LKS itu kan materinya memang banyak, tapi walaupun beberapa bab, 3 bab atau 4 bab, kita menguasai 2 bab dalam 1 semester itu nggak apa-apa. Yang penting dalam 1 semester itu memang benar-benar relevan ke anak. berarti kalau yang olahraga itu lebih fokus ke Prakteknya ya. kalau yang Yang IPS itu memang banyak teorinya. yang selanjutnya, pernahkah Ibu menghadapi situasi yang membuat Ibu sendiri merasa bingung atau ragu dalam mengambil keputusan sebagai guru? Jika pernah, bagaimana cara Ibu menyikapi dan menyelesaikan situasi tersebut? Kalau selama ini sih saya menyikapinya karena gini ya, awal saya mengajar IPS itu selama ini kan saya mapel geografi di area itu, mapel sesuai dengan ijazah saya, dan mapel IPS itu saya kira ya memang saya harus belajar lebih ekstra karena ternyata mapel IPS itu lebih luas, ya lebih luas, dan pembelajaran yang ada di dalamnya itu ya sedikit harus perlu belajar lagi ya, biar pemahaman yang diberikan ke anak-anak itu juga tidak salah. Ya soalnya kan IPS nggak hanya gitu. Ya kalau kan seru IPS terpadu, jadi semua mapel kan, sejarah, ekonomi, dan geografi. Kalau kita sosiologi kan nggak ada kalau di Alia itu mapel sosiologi sendiri, geografi sendiri, ekonomi sendiri, sejarah sendiri kan nggak serumpun. Sekarang sertifikat pun nggak bisa serumpun. Kalau dulu kalau serumpun kita ngajar satu itu jadi semua, tapi sekarang tidak. Selanjutnya, apa saja bentuk tanggung jawab utama seorang guru menurut Ibu, baik kepada siswa, kepada sekolah maupun kepada masyarakat secara umum? Apakah tanggung jawab itu berbeda di tiap lingkungannya? Kalau menurut saya tanggung jawab seorang guru itu sama, mendidik anak untuk mencerdaskan anak bangsa itu sama tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Kalau di tanggung jawab kepada sekolah, kita bagaimana kita memberikan nilai setiap ada ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, ujian semester. Untuk tanggung jawab utama, Untuk tanggung jawab utama ya itu tadi, kita sebagai pendidik itu yang paling utamanya itu ya mencerdaskan anak bangsa itu. Untuk selanjutnya, bagaimana cara Ibu menjaga agar tanggung jawab sebagai guru tetap konsisten, terutama saat menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan kerja, keterbatasan fasilitas, atau dinamika siswa? Kalau menurut saya sih
keterbatasan yang dimiliki oleh siswa itu kita memberikan materi itu sesuai, memang harus disesuaikan dengan lingkungannya, karena kalau tidak, fasilitas yang ada yang diberikan itu tidak semua fasilitas, terutama yang swasta, fasilitasnya memang sangat kurang, beda dengan sekolah yang negeri. Itu bagaimana biar anak-anak swasta bisa bersaing dengan sekolah negeri, terutama ya tetap kita berikan materi yang sudah ada di di setiap panduan kurikulum yang ada. Nah, untuk yang keterbatasan fasilitas di sini kan Iya. banyak, ya lumayan lah untuk Iya. keterbatasan fasilitas tersebut. Nah, bagaimana cara ibu untuk untuk melengkapi atau bagaimana cara memahamkan siswa untuk cara mengajar yang siswa pahami dari Siswa LKS? biar dari LKS tersebut. Kalau saya ya sistem saya, karena kalau mapel IPS itu semua rata-rata pakai LKS, memang diwajibkan. Kalau kita terapkan materi yang ada itu, ada beberapa yang memang harus dirangkum, terus siswa diajak untuk saling dikasih tugas untuk berdiskusi. Dari situ kita lihat diskusi siswa itu, kadang ada siswa itu yang hanya mengikuti diskusi, hanya ikut nama saja ada. Ya, yang memang ada siswa yang aktif dan ada siswa yang pasif. Dan siswa yang pasif ini yang sebagai kendala bagi kita, karena rata-rata apalagi yang umuran dari MTS ya kelas 7, kalau kelas 8 mulai sudah ada perkembangan, tapi kelas 7 itu dari SD ke SMP itu banyak bermainnya, rasa bermainnya itu masih di bawah. Jadi gimana caranya kita bisa mengendalikan anak di dalam kelas itu bisa mengikuti anak-anak yang memang aktif dalam pembelajaran itu, kita bimbing. Dan harus memang butuh waktu ya kalau memang membimbing siswa seperti itu. Dan memang kita bisa mengadakan pas waktu pembelajaran tidak hanya kita di depan sebagai motivator saja, kita harus keliling mendekati siswa. Gak bisa, memang butuh waktu yang lama kalau seperti itu. Kan di sini ngajarnya hanya pakai LKS. Kalau ibu sendiri, apakah ada cara lain atau kayak pakai buku dari web atau dari mana gitu? Apa dari LKS saja? Kalau saya kan di LKS materi yang ada itu sudah ada. Tadi kalau misalnya anak-anak itu kan di sini tidak memakai HP. Nah, bisa saja saya sampaikan materi yang lain, nanti saya suruh kasih tugas di rumah mengerjakan materi, suruh lihat link di YouTube dan lain sebagainya. Kalau di sini memang fasilitasnya ya kita pakai proyektor aja ya, harus ke musola. Kan seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin ada tugas lain itu kadang-kadang ya saya kasih tak suruh mengerjakan sebagai PR di rumah. Dari tugas rumahnya tidak hanya kayak mengerjakan LKS gitu? Ya tidak, kadang ya bisa ditambahi dari, kalau di rumah rata-rata kan memang anak-anak pegang HP. Iya. Hampir semuanya. Hampir semuanya, dan memang itu difasilitasi sama orang tua. Di sini memang tidak boleh kalau sekolah bawa HP. Itu memang enaknya juga seperti itu. Ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya banyak sekali. Kita pas waktu mengajar itu anak-anak bisa kondusif juga, tapi biar apalagi kalau tuh kita menerangkan, anak sekarang kan bermain HP sendiri, tapi kalau tidak ya paling tidak entah ya ngobrol ya, yang dikurangi itu ngobrolnya, itu yang ngobrol sama teman. Ya, ngobrol sama teman. Enggak main HP, tapi ngobrolnya itu yang harus perlu perhatian. Nah, itu kalau ngobrol sendiri, bagaimana ibu itu menyikapi mereka atau menegur atau gimana biar mereka diam? Ya, kalau pertama saya kasih teguran, habis itu saya lihat lagi kalau misalnya
misalnya dia tetap gak ada perubahan, saya panggil ke depan, bisa saya kasih hukuman, saya suruh set up, atau kadang kalau yang laki-laki itu ya saya suruh push up. Kalau enggak gitu ya tak suruh ngulangi apa yang tak suruh baca ya, baca LKS-nya. ya, baca LKS-nya biar kapok ya, biar jerah juga, karena tidak mudah juga kalau kita berbicara berdampingan sama menghadapi menghadap ke teman itu kadang ya banyak kerugiannya kan. Untuk selanjutnya, menurut Ibu, sejauh mana peran seorang guru dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa di masa sekarang? Apakah hal ini masih menjadi prioritas dalam proses pembelajaran? Kalau menurut saya itu menjadi prioritas, karena seorang guru itu harus bisa menjadi teladan bagi anak didiknya. Karena apapun yang kita lakukan itu mesti siswa itu rata-rata kan anak sekarang itu sudah mulai kritis, mesti bertanya, lah gurunya aja seperti itu, nanti kita harus bagaimana Bu, kan kadang dibalik bertanya. Jadi apa yang kita lakukan itu paling tidak sebagai contoh, dan kita harus berusaha menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak. Oh, berapa menit sih? 20. Ya santai aja berarti. Selanjutnya itu, apa makna dari menjadi teladan bagi siswa menurut Ibu, dan bagaimana Ibu berusaha menjalankannya setiap hari? Gini loh ya, kita lakukan mulai dari awal kita datang aja itu sebagai contoh kedisiplinan. Kita di sini misalnya masuknya mulai jam 7. Kita berusaha datang sebelum jam 7, karena di sini aturannya lebih dari jam 7 itu mesti ada hukumannya. Ada yang disuruh jalan jongkok, ada yang disuruh lari, ada yang disuruh bersihkan kamar mandi, ada yang disuruh bersihkan halaman, dan masih banyak lagi. Dan nanti kalau acaranya dari jam 7 nanti ada acara sampai setengah 8, itu ada acara istighosa ya istilahnya tiap hari dari hari Senin sampai Jumat. Sabtu itu ada sholat duha. Terus setelah itu nanti ada istirahat. Terus bagi yang piket itu membersihkan halaman sekolah dan halaman kelas. Halaman sekolah itu bagi yang perempuan dan halaman kelas itu bagi yang laki-laki. Dan pembagian jadwal piket pun itu disesuaikan jumlah siswa yang ada di kelas itu. Tidak mesti kalau jumlah siswanya banyak, jadi dalam satu hari itu ada yang 4 sampai 5 siswa, kalau enggak ya hanya 3 siswa, menyesuaikan. Kalau bapak ibu gurunya biasanya 2, dan kita berusaha melaksanakan disiplin itu kita sebagai contoh teladan, biar kedisiplinan di sini kan nomor 1. Itu kalau pas piket, apakah ada yang mengawasi atau dibiarkan piket sendiri? Kalau yang piket itu kan ada piket siswa dan ada piket guru. Jadi siswa yang piket diawasi oleh ibu guru, bapak ibu guru yang sesuai jadwal piket hari ini, yang disesuaikan jadwal piket hariannya. Jadi kadang satu hari itu paling enggak ya minim 2 guru itu. Nah, untuk siswa yang yang nakal atau yang sering bolos itu, apakah ada teguran atau bisa dikeluarkan gitu? Kalau selama ini informasi yang ada itu bisa, itu dikasih surat sanksi, ada yang diskores tergantung dari tindakan atau pelanggaran yang dilakukan.
ada sanksinya yang 3 hari, ada yang 1 minggu, dan bahkan kalau sanksinya poinnya itu melebihi dari 500 itu bisa dikeluarkan. Kalau semisal sampai 500 itu kayak contohnya apa gitu? Kan itu jumlahnya itu gini, kita melakukan pelanggaran dalam setiap harinya itu nanti dijumlahkan selama 1 semester berapa gitu, tidak dalam 1 hari itu enggak. Jadi pelanggarannya dilakukan dalam selama 1 semester, misalnya semester ganjil itu jumlah pelanggarannya berapa, nanti dikasih panggilan orang tua, pemberitahuan orang tua, dan dikasih skores. Dikasih skores itu paling enggak ya tergantung pelanggarannya, ada yang 3 hari, 1 minggu. Berarti poinnya itu nggak langsung yang 500 gitu? Tidak, berarti itu bertahap. ya bertahap sesuai pelanggaran yang dilakukan, habis itu dijumlahkan. Tapi kalau misal pelanggarannya berat banget itu, apa langsung dikeluarkan atau dikasih peringatan dulu? Kalau saya selama ini kurang tahu ya, karena yang tahu itu adalah BK. Mungkin ada peringatan 1 kali atau ada peringatan lagi dan sanksi yang terberat. Kalau memang sudah dikasih sanksi lagi dan peringatan terakhir tidak mempan, itu baru mungkin sama dikeluarkan. Untuk yang selanjutnya, nilai-nilai apa saja yang secara khusus diupayakan untuk diteladankan atau diterapkan pada siswa dalam kegiatan belajar mengajar sehari-harinya, bisa berupa sikap, perilaku atau prinsip hidup. Nilai yang bisa diterapkan ke siswa itu contohnya misalnya tolong menolong, gotong royong, saling menjaga, toleransi ya istilahnya, tenggang rasa juga. Karena kita misalnya berguru itu kalau kita tidak kita tegur lama kelamaan kan akan jadi bertengkar. Nah, kalau bertengkar akhirnya banyak menimbulkan masalah baru baik di kelas maupun nantinya ya yang tanggung jawab itu wali kelasnya juga, menimbulkan masalah yang merembet dan meluas. Kurang 2 Berapa itu? dari 10 soalnya pertanyaannya. Oh, ya berarti sampai ini masih kurang soalnya. Ya, yang ke-9 nih. Yeah. Dengan adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang begitu cepat, bagaimana cara menyikapi hal tersebut dalam konteks menjaga etika dan profesionalisme dalam mengajar? Menjaga etika kalau kita batasi ya, makanya kalau sekarang anak-anak kalau di sini anak-anak tidak diperbolehkan membawa HP itu untuk mengurangi mengurangi apa ya namanya, kalau misalnya kita pas waktu pas pembelajaran itu Ketagihan. ya model ketagihan juga. Kalau di rumah memang antara di sekolah dengan di rumah kan lebih banyak di rumah. Nah itu kewajiban orang tuanya terserah mau diapakan. Tapi memang rata-rata sekarang itu anak-anak itu hampir semuanya sih, mulai dari anak kecil, terutama pendidikan yang kita berikan itu kita harus kita terapkan sedini mungkin. Sesibuk apapun itu kita jangan biar anak itu diam dan manut dengan kita, itu jangan dikasih sesuatu yang nantinya dia menimbulkan ketagihan. Anak kecil sekarang itu sudah mulai mengerti, bisa merangsang aktivitasnya itu mulai dikurangi untuk penggunaan HP itu, karena dampak positif dan negatifnya itu kan akan terlihat dari perkembangan anaknya juga, dan lebih banyak dampak negatifnya. Karena apa? Terutama yang anak kecil yang biasa dilihat dan sering dilakukan itu akan dipraktekkan. Seperti yang baru dilihat langsung dipraktekkan. Ya, banyak juga yang seperti itu. Kalau daya ingatnya kuat, dia nggak usah pakai HP, bisa
langsung praktek. Yang terakhir ini, Iya. menurut jenengan apa saja tantangan utama yang dihadapi guru pada masa kini dalam menjaga etika dan tanggung jawab profesional mereka? Apakah tantangan tersebut berbeda dibandingkan masa-masa yang sebelumnya? Kalau di sini tuh sekarang itu perkembangan zaman ya, perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi yang semakin maju ini, apa ya, etika sosialnya itu juga harus ditekankan baik ke diri kita sendiri maupun ke anak didik, karena perkembangan medsos itu dampak negatifnya banyak sekali, dan terutama yang untuk perkembangan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan itu juga harus diberi jarak. Nah sekarang itu banyak kawin usia muda ya, banyak kawin usia muda dan nikah di bawah umur. Itu karena apa? Ya seperti itu, kita sebagai orang tua harus mendidik dan memberi batasan waktu apabila misalnya dia bermain ataupun memang keluar entah kemana gitu ya, misalnya pamitan kepada kita, harus diberi batasan waktu, jangan sampai melebihi batas yang sudah ada. Sudah berakhir. Tidak. Terima kasih Iya. kepada Ibu Ika Iya. telah menyempatkan waktunya untuk podcast hari ini. Iya. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Iya, sama-sama. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.